Mas Gibran ini? Apakah tidak dirasa Terlalu muda dan masih... Gimana kalau kehendak rakyat begitu? Ya. Berarti Ini kita tidak bicara kehendak elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat, Anda semua dengar di mana-mana. Ya. setelah putusan MK dibahas bersama Iya kita. dong, kita tunggu di MK. Meski begitu, Prabowo mengatakan akan tetap menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia minimal Capres-Cawapres. Tim TV One mengabarkan. Enggak, biasa-biasa gue. Yang dukung saya ada, yang dukung misalnya Pak Erick ya ada, yang dukung Pak Erlangga ada, yang dukung Pak Sandi ada, yang dukung Pak Ganjar juga ada semua ya. Makanya sih mbok berita ke Jawa Putra roto ngono ya. Wartawan Solo. Kan wartawan yo bagian karo kanca-kancamu sing ning Jakarta ya. Jadi enggak, kalau masif sih saya rasa tidak, biasa wae menurutku. Ya. Dukungan itu gimana? Menyambut baik atau apa, Mas? Ya saya santai aja. Yang pengen jadi apa? Yang pengen dorong jadi cawapres ada, yang pengen tetap jadi wali kota ada juga, yang pengen jadi gubernur juga ada. Gubernur mana, Mas? DKI Jateng. Relawan kan seperti itu, warga kan seperti itu. Ada yang mau ini, mau itu. Makanya sing liyo-liyo berita juga mbak. Urusan cawapres dong. Menanggapi keinginan relawan dan lain-lain. Ya kami tampung dulu semua masukan dari relawan, dari warga, dari partai lain. Kami tampung semua. Ya, Senin besok Mahkamah Konstitusi akan memutuskan apakah sejumlah permohonan terhadap batas usia Capres-Cawapres untuk mempengaruhi Undang-Undang Pemilu ini akan diputuskan atau tidak. Kita coba akan bahas hal ini, betulkah ini akan menjadi karpet merah bagi Gibran jika kemudian MK meloloskan permohonan ini. Kita sudah hadir, ada juga narasumber kami, ada Bang Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat pagi, Bang. Pagi, Bang. Dan juga ada Bang Ray Rangkuti, analis politik. Saya mau ke Bang Margarito Kamis dulu. Ya. Bang, langsung saja kalau begitu. Apa dampaknya jika kemudian MK meloloskan permohonan ini? Saya tidak melihat kemungkinan MK meloloskan permohonan ini. Begitu yakin, Bang? Sangat yakin. Karena satu, Undang-Undang Dasar, baik 1945, Undang-Undang 1945 sebelum diubah maupun setelah diubah, ketika diperdebatkan, jangankan di pasal, ketika diperdebatkan, sama sekali tidak menyinggung usia presiden, wakil presiden. Sama sekali tidak. Satu ya. Yang kedua, Anda mau cantolin kemana isu itu dalam Undang-Undang Dasar 1945? Nggak ada. Sama sekali tidak ada. Jadi saya sama sekali tidak melihat ada kemungkinan Mahkamah Konstitusi menemukan jalan untuk meloloskan ini. Menerima, mengabulkan ya, sama sekali tidak. Artinya kan karena MK kan akan memutus isu-isu yang memang konstitusional atau tidak gitu ya. Termasuk isu ini tidak menurut Anda? Tidak, mau dicantolin kemana di dalam Undang-Undang Dasar? Kan pasal ini mesti diadu dengan Undang-Undang Dasar. Dengan pasal Undang-Undang Dasar kan. Pasal mana di Undang-Undang Dasar yang dipakai untuk mengkualifikasi ini? Nggak ada. Ada contohnya nggak, Bang? Biar gini, biar kita sama-sama mengerti. Misalnya ada satu permohonan yang bisa dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di luar soal ini ya, batas Capres-Cawapres. Ada nggak? Akhirnya kita bisa gitu, paham gitu. Nggak ada, semua harus diukur dengan Undang-Undang Dasar. Pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dengan pasal ini di Undang-Undang Dasar. Harus begitu. Itu sudah aksioma. Pasal yang diuji oleh pemohon itu harus bersandar, harus dianggap bertentangan dengan salah satu pasal, ayat, huruf di dalam Undang-Undang Dasar. Tidak bisa di luar itu. Dan ini soal batas Capres-Cawapres nggak ada sama sekali? Sama sekali tidak ada. Anda mau bawa ini, larikan dia ke human rights, misalnya hak asasi, di ranah pasal 28 misalnya, tetap aja nggak ketemu. Tetap aja nggak ketemu. Mengapa nggak ketemu? Karena di pasal 6A itu mengatur syarat-syarat capres juga. Kalau Anda bilang ini membatasi hak orang, di pasal 6A membatasi enggak?
batasi juga. Gitu itu loh. Jadi Anda mau ambil yang mana untuk mengadu, untuk mengatakan bahwa pasal yang diuji sekarang itu inkonstitusional? Nggak ketemu. Oke. Termasuk juga pada saat MK. Dan di luar itu ya, saya begini, saya ingin kita lihat deh. Oke, katakanlah kalau ada seseorang, katakanlah kalau di VT ini begitu, itu yang kira-kira diproyeksikan ya, seperti di VT tadi ya. Saya mau bilang begini, sejarah bangsa ini menemukan ada seorang anak muda, ya, yang namanya Soekarno, di usia masih 25 tahun, itu sudah berpikir hari ini. Anak muda itu berpikir, Bung Karno itu berpikir melampaui usianya, melampaui zamannya. So kalau dia jadi presiden, anak muda yang kayak begitu, saya rasa oke gitu. Sekarang anak muda siapa yang bisa setara dengan Bung Karno? Anak muda siapa yang setara dengan Yamin? Anak muda siapa yang setara dengan Bung Hatta? Anak muda siapa yang setara dengan Syahrir? Kalau anak muda ini, kita tahu dari 98, sudah ribut di jalan, sudah punya mimpi ke depan. Anak-anak muda 98 itu punya mimpi ke depan. Anak muda, umur 23-24 itu mimpi yang hari-hari ini. Anak muda yang sekarang, anak muda yang mana maksudnya, Bang? Nggak tahu deh saya. Anak muda yang sekarang gitu. Coba Anda cek di apalah. Kita menemukan apa di situ? Saya mau bilang kita tidak boleh pertaruhkan bangsa ini. Oke, menarik ya soal anak muda, soal pemikiran. Anak muda ini. Tapi semuanya nanti yang putuskan MK. Enggak, nanti saya tanya. Saya mau ke Bang Rey dulu ya, Bang Rey. Bang Rey, kalau ini kita misalnya lihat hasil putusan ini pasti ditunggu banyak ya. Terutama dalam kontestasi Pilpres ya, karena kan isunya, gosipnya kan ini kan akan membuat nama Gibran Rakabuming Raka ini berpasangan dengan Prabowo Subianto. Yang banyak diperbincangkan. Itukah inti dari soal putusan MK ini? Iya, dan lebih dari itu. Pertanyaannya misalnya kalau dikabulkan oleh MK, taruhlah dikabulkan ya. Pertanyaannya kenapa harus dikabulkan 35? Mengapa nggak kembali ke dasar saja bahwa setiap orang yang punya hak pilih dapat dipilih? Kalau pertanyaannya adalah soal demi mendorong anak-anak generasi muda, ya 17 tahun jauh lebih muda lagi kan. Dan 17 tahun itu sudah punya hak pilih. Kenapa didiskriminasi lagi? Kenapa harus 35 angka itu ya? Ke 35 gitu. Itu satu, artinya kalaupun mau diterima lah ya, kan demi bangsa dan negara munculnya kepemimpinan kaum muda macam-macam. Saya sih setuju itu gitu loh. Jadi setiap orang punya hak pilih, saat yang bersamaan dia punya hak untuk dipilih. Jadi langsung usia 17 aja sekalian begitu. Iya, itu menurut saya satu gitu. Nah, yang kedua, saya tadi setuju dengan Pak Margarito ya. Ini nggak ditolak lah. Dari segi manapun Anda masuk, kalau apa namanya ini tuntutan ini, permohonan ini bakal ditolak. Cuma masalahnya kayaknya nggak di situ masuknya gitu loh. Maksudnya? Jadi permohonan soal 40 tahun ini akan ditolak, tapi saat yang bersamaan karena ada permohonan yang lain, maka permohonan yang lain itu menambahkan penolakan ini gitu loh. Jadi tetap usia 40 tahun, tapi lalu ada klausul baru. Klausul barunya itu adalah pernah menjabat jabatan kepala daerah. Nah, kepala daerah itu usia minimalnya 35 tahun. Dulu kira-kira tuh. Jadi ambigu dong kalau begitu, Bang. Ya itulah kemungkinan, dugaan saya. Jadi memang usia 40 tahun ini akan ditolak. Karena itu tadi, dari pintu mana aja pun Anda mau masuk, kalau masih pakai akal sehat itu nggak tidak sesuai undang-undang. Tapi oleh karena itu dia ditolak, cuma karena ada pemohon lain yang meminta ada klausul itu, maka klausul itulah yang ditambahkan sebagai persyaratan lain. Jadi kalau ada sekitar 16 persyaratan ini sekarang menuju ke calon presiden, nah yang ini persyaratan ke-17 ditambah sendiri oleh MK. Melalui permohonan yang lain. Pemohon, ya. Jadi usia capres tetap 40 tahun, capres dan cawapres, tapi ada klausul baru dan atau pernah menjabat jabatan. Nah, menarik. Ini secara hukum seperti apa nanti dibaca oleh Bang Margarito Kamis ya. Usai jeda ya, Bang, sesaat lagi.